Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ala ana ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana' abu laka bi ni'matika alai wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah, baik pun Allah memberikan kita kenikmatan maupun memberikan kita ujian. Karena ujian sekalipun Allah memberikan itu banyak hikmahnya. Di antaranya ketika Allah memberikan kita kesusahan, pasti itu Allah berikan hikmah dalamnya. Misal kita pergi keluar rumah, kita keseleo atau terjatuh sedikit, padahal sebenarnya kita jatuh berdarah, kecelakaan, tapi Allah menolong kita di kala itu. Karena pertolongan Allah tidak nampak, karena itu kita kurang menyadari pertolongan Allah, kita kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apapun yang terjadi, baik pun Allah memberikan kita kenikmatan, kesusahan, jangan lupa kita selalu bersyukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setiap harinya itu malaikat Jibril, malaikat Israel dan para tentaranya itu setiap harinya menziarahi manusia. Ya Allah, izinkan hamba mencabut nyawa si fulan ya Allah. Allah memberikan Allah mengatakan, jangan wahai malaikat, aku masih ingin melihat hambaku ini bertobat, aku masih ingin melihat hambaku ini meningkatkan ibadahnya. Ketika kita buat maksiat, berbuat hal yang menyimpang, lalai, Allah tetap mengatakan, nanti malaikat, aku yakin hambaku ini pasti akan bertobat dan akan menjadi yang lebih baik lagi. Malaikat Israel dan para tentaranya itu tidak hanya sekali datang, bukan hanya sekali sehari, tapi dalam hadis mengatakan bahwa malaikat Israel dan para tentaranya itu datang 70 kali dalam sehari. Betapa banyaknya setiap kepala, setiap orang selalu diziarahi oleh malaikat Israel ini. Dan Allah masih mengampuni kita. Karena itu selagi kita bernafas, selagi Allah membantu kita, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat berserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam ini sampai titik darah penghabisan bersama para sahabat, memperjuangkan agama Islam ini sampai nyawa taruhannya. Kalau kita bandingkan diri kita dari zaman para sahabat dulu, itu sungguh jauh. Pada zaman sahabat ketika perang Uhud, itu minimal lukanya 70 sembatan pedang. Pada subuhnya Rasulullah mengumumkan, wahai para sahabatku, para umatku, Allah merintahkan kita untuk pergi berperang, padahal mereka lagi keadaan sakit. Kalau kita gimana? Kita sakit enggak? Terluka enggak? Bahkan kita hanya malas. Karena kita harus motivasi diri kita. Karena motivasi terbesar itu adalah dari diri sendiri. Karena itu kita juga pergi ke masjid, pergi beribadah dengan biasa, dengan santai. Bisa kita mengendarai motor atau mobil atau jalan kaki, tidak ada halangan. Tapi pada zaman sahabat itu ketika mereka ingin beribadah kepada Allah, itu ada aja halangannya. Ada orang yang melempar dengan kotoran, melempar dengan cacian, makian, lempar dengan batu. Ada prinsip para sahabat, prinsip orang-orang muslim adalah ketika dia dihina, harga dirinya dihina, itu tidak ada harganya, itu tidak masalah baginya. Tapi jika
Islam, jika agamanya di bawah-bawah, maka tidak ada kata lain. Mereka adalah barisan yang paling depan untuk berperang. Itu kita mengambil hikmah dari kejadian-kejadian masa lampau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat, mana judul adalah perbaikilah solat, maka hidupmu akan berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kita sering mendengar ayat ini yang mana disampaikan oleh para pendakwah, para dai, para ulama dan para pendakwah lainnya tentang bahwa salah satu cara menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dengan segera adalah, salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah salat. Pertanyaannya adalah, solat yang seperti apakah yang bisa menjemput pertolongan Allah itu dengan segera, dengan cara yang ajaib? Banyak orang yang bilang, saya sudah solat tapi kenapa hidup saya gini-gini aja. Banyak orang yang bilang, saya sudah solat tapi kenapa hidup saya masih banyak masalah masih beruntun, kecelakaan, musibah terus terjadi, sehingga kita lupa dan tidak menyadari bahwa sungguhnya Allah mengatakan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, karena Allah mencintai, Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Sehingga teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita harus bertanya kepada para ulama, para ustadz. Harus kita ketahui solat yang seperti apakah yang bisa menjemput segera pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang ajaib. Mari kita renungi sebuah kisah yang mana disampaikan, yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau itu adalah sahabat Rasulullah dari kecil yang masyhur, bahkan dari kecilnya tinggal bersama Rasulullah. Beliau mengatakan, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ada seorang pemuda dari negeri Madinah. Dikala itu beliau sedang melakukan perjalanan berdagang dari negeri Syam ke Madinah. Berarti beliau sudah balik dari dagangannya, juga banyak membawa harta. Di tengah perjalanan, pemuda ini dirampok oleh para perampok. Hartanya diambil, perhiasannya diambil, semua yang berharga diambil. Lalu perampok ini mengeluarkan pedangnya menghadapkan kepada pemuda ini. Karena iman sudah kuat dalam hatinya, pemuda ini tidak ada rasa takut sedikit pun. Bahkan beliau menanggapi perampok itu dengan tenang, dengan sabar. Lalu dia mengatakan, wahai fulan, jikalau engkau menginginkan hartaku, maka ambillah. Jika apa yang engkau inginkan, maka ambillah. Tapi izinkanlah aku melanjutkan perjalananku. Lalu perampok itu mengatakan, memanglah ini adalah milikku, harta ini memang milikku. Indakkah kamu beri kepadaku, ini adalah milikku. Aku sekarang ingin menginginkan nyawamu, katanya. Masuk minangnya, indak kana ngaji hartoko ikulah punya denyo je. Sekarang aku ingin bunuhmu, aku ingin memenggalmu, katanya. Lalu dengan tenang pemuda ini menjawab, itulah saudara sekalian, teman-teman sekalian, kalau iman sudah melekat di hati seorang, itu nyawanya pun tidak ada harganya baginya. Karena jika Islam di tangannya,
maka semuanya itu hampa. Karena mereka mengetahui hakikat hidup. Maka ketika pemuda itu imannya kuat, beliau menyadari bahwa yang Allah selalu ada untuknya. Lalu dia dengan tenang mengatakan, baiklah, jikalah engkau menginginkan nyawaku, jika kau ingin membunuhku, maka lakukanlah. Tapi sebelum kau membunuhku, izinkanlah aku melaksanakan solat 2 rakaat terlebih dahulu. Lalu pemuda ini melaksanakan solat begitu khusyuknya. Setelah beliau solat, dalam solatnya setelah baca Al-Fatihah, dia membaca surat An-Naml ayat 62. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Amman yujirul muttarra idza da'a, amman yujirul muttarra idza da'a wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ailahum ma'allah, ailahum ma'allah, qalilan ma tadhakkarun. Bukankah Dia Allah yang maha mengabulkan doa orang-orang dalam kesusahan, mengijabah doa orang-orang dalam kesulitan? Tidaklah di samping Allah ada Tuhan yang baik, yang lebih baik lagi untuk disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya Allah tempat untuk meminta pertolongan. Sedikit sekali nikmat Allah yang kalian ingat. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang dibaca oleh pemuda tadi. Begitu dia menghayati ayat ini, merenungi ayat ini, sehingga timbullah rasa yakin dalam hatinya yang begitu kuat bahwa satu-satunya yang bisa menolongnya kala itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai solat, beliau berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang agung dan mulia. Dia berkata, wahai Rabbi, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai Tuhan yang maha memiliki arsy yang mulia, wahai Tuhan yang maha menampakkan makhluk, wahai Tuhan yang maha mengembalikan, wahai Tuhan yang maha melaksanakan apa yang dia kehendaki. Aku mohon kepadamu ya Allah, wahai Tuhan yang maha kebesarannya, maha kekuasaannya, yang menguasai makhluknya, dan begitu banyak rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Aku mohon kepadamu ya Allah, bantulah aku ya Allah. Aku mohon dengan Engkau yang maha penolong, bantulah aku ya Allah, katanya. Laki-laki itu mohon kepada Allah dengan menyebut kebesaran Allah yang mulia, menyebut cahaya-cahaya Allah yang mulia meliputi arsy-Nya. Lalu setelah solat, setelah berdoa, tiba-tiba terdengar suara kaki kuda yang begitu kencang dari ujung. Ternyata itu adalah seorang laki-laki yang berpakaian berwarna putih cerah, berwarna hijau cerah, mengendarai kuda berwarna abu. Lalu seketika perampok itu menyadari, berusaha untuk melawan laki-laki ini. Lalu seketika laki-laki ini menendang dengan kudanya. Lalu perampok ini terhempas, terjatuh. Lalu seketika laki-laki ini membunuh perampok itu seketika. Lalu pemuda ini bertanya, sangat bersyukur kepada Allah telah membantunya. Apa kata pemuda ini? Wahai Tuan, siapakah engkau? Lalu dia mengatakan, ketahuilah wahai fulan, saya adalah malaikat yang mana saya turun dari langit ketiga. Ketika kau berdoa di kali yang pertama, kami para malaikat mendengar suara menggerincing di atas pintu-pintu langit. Dikala doamu yang kedua, terbukalah pintu-pintu langit semuanya, sehingga kami bertanya, para malaikat bertanya, apa yang sedang terjadi? Dan dikala doamu yang ketiga, kami melihat malaikat Jibril turun dan berkata kepada kami, wahai para malaikat, siapa yang ingin menolong hamba Allah ini? Siapa yang ingin menolong hamba Allah ini? Lalu
aku mengatakan, wahai Allah, aku ingin menolongnya ya Allah. Lalu Allah memberikan kesempatan aku untuk menolongmu. Katakanlah, wahai fulan, barang siapa yang berdoa seperti yang kau baca tadi, maka Allah akan mengijabah doanya dalam kesusahan, kesulitan, penderitaan, apapun yang terjadi dalam dirinya, maka Allah akan menolongnya di kala itu. Hikmah yang dapat kita ambil adalah ketika kita beribadah kepada Allah, hendaklah kita kita harus melaksanakannya dengan serius. Semua masalah dunia harus kita singkirkan. Karena jika sudah Allah yang kita utamakan, maka dunia itu akan mengikuti. Karena itu kita harus fokus dalam sholat kita, berdoa kepada Allah. Karena Allah akan menolong kita itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita 100% percaya kepada Allah, maka Allah akan membantu kita secara ajaib. Kenapa pemuda tadi dibantu secara cepat? Karena dia percaya 100% bahwa yang berhak menolongnya itu, yang hanya bisa menolongnya itu hanya Allah. Jadi di saat kita percaya juga pada Allah, Allah akan menuntut kita apakah benar kepercayaan kita itu 100% kepada Allah. Kita harus yang tahu hanya diri kita. Kita hanya bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita menyadari diri kita apakah kita benar percaya kepada Allah 100% atau berapa persen. Nah itu setiap sholat pun Rasulullah mengatakan bahwa sholatlah kalian sebagaimana kalian ini adalah sholat terakhir kalian. Salat terakhir, karena jika kita menyadari bahwa ini adalah salat terakhir, maka kita akan khusyuk dalam salat. Juga ketika salat itu, jika bayangkanlah kata Rasulullah, ada Allah di hadapanmu, maka kau akan serius. Tapi jika itu memang sulit, maka percayalah Allah melihatmu dan Allah mendengarmu. Nah itu semoga kita sedalam lindungan Allah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat. Mohon kesalahan, jika ada kesalahannya dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.